ini aku udah lama banget sih sebenarnya ya. Cuma ini kan banyak kasus yang orang kesini yang aku tangani juga ya. Dia itu HP-nya hilang, terus dia hafal email sama passwordnya. Cuma dia nggak punya paketan. Keberadaan HP kamu bisa di-tag sama teman kalian, bahaya banget itu. Terus misal Mbak ini gimana? Terus kalau orangnya nggak mau ngaku atau gimana, terus nanti disembunyiin. Tenang, ini otomatis dia tuh akan nyala bunyi padahal nggak ada panggilan telepon atau apa-apa kayak gini. Tapi ini kan tetap bunyi kalau kalian nggak matiin. Atau mungkin orangnya nggak mau ngaku. Oh nggak mungkin Mbak ini. Terus kalian bisa klik. Hai, kembali lagi dengan aku Nes Mulyani. Jadi pada kesempatan hari ini aku mau sedikit sharing nih. Untuk ini sebenarnya pengetahuan juga bukan, tapi mungkin ini tuh banyak banget orang itu cari dan banyak banget orang itu membutuhkan ya. Jadi tuh aku kan buka toko ya atau counter HP gitu ya. Banyak juga tuh orang yang sini datang itu suruh ngelacakin HP ketika HP-nya hilang atau gimana. Itu tuh banyak banget yang minta tolong Mbak, tolong dong lacakin HP-nya, HP-ku hilang kayak gini. Nah, ini tuh sedikit pengetahuan ya. Sedikit informasi kita sharing, kita belajar bersama untuk cara ngelacak HP hilang. Jadi yang kita perlukan pertama adalah sebuah aplikasi. Jadi kita buka Google Play Store ya. Kalian buka Google Play Store kalian. Dan satu yang harus diingat, kalian harus ingat email dan passwordnya. Karena apa? Ketika kalian nggak inget email sama password HP kalian yang hilang itu susah banget dicari. Bisa dilacak lewat email, cuma itu jarang orang bisa itu loh kalau nggak kayak kepolisian dan lain sebagainya. Karena email itu kayak gunain suatu sistem yang memang nggak semua orang tuh bisa akses kayak gitu. Aku pernah juga nyoba pakai email, tapi tuh nggak semua akurat gitu loh, kayak gitu pokoknya. Kalau email tuh hanya hal-hal tertentu yang bisa kayak gitu. Jadi kalau ini tuh kalian semua bisa karena pakai aplikasi. Cuma kalian harus tetap hafal email dan password. Itu pentingnya kita catat email dan password. Kalau kalian pelupa sama passwordnya, kalian itu harus bikin yang simpel-simpel mungkin yang kalian bisa inget kayak gitu kan. Nggak semua orang juga bisa menebak kan. Jadi kalau kalian tuh mungkin tanggal lahir atau mungkin hari jadi kalian atau hari pernikahan kalian atau hari-hari ketemu gebetan kayak gitu tuh yang ingat-ingat aja lah, yang enak-enak aja. Dan untuk yang nyatet, kalian catatnya tuh kalau kalian bisa, kalau di HP kan pasti, kalau HP-nya hilang juga kan pasti ikut hilang ya. Kalian taruh di dompet atau kalian tempelin di tembok. Jadi itu jangan sampai hilang karena itu memang penting banget, pentingnya email sama password ya. Jadi pertama kita harus buka Play Store ya. Kalau kalian belum punya aplikasinya, kalian harus download, masuk ke Play Store, Google Play Store, terus kalian tulis atau ketik cari perangkat. Terus kalian nanti kalau di Play Store ini ya, kalau di tampilan di HP aku ini tuh nomor 3 dari atas namanya Google, temukan perangkat saya. Ini kalian klik. Ini aku pernah nyobain banyak aplikasi, cuma yang ini ya yang akurat ya. Yang menurut aku yang akurat ini masihan. Terus ini kalian install kalau kalian belum punya aplikasinya. Nah, ini aku udah lama banget sih sebenarnya ya. Cuma ini kan banyak kasus yang orang kesini yang aku tangani juga ya. Dia itu HP-nya hilang, terus dia hafal email sama passwordnya. Cuma dia nggak punya paketan, itu susah juga. Karena apa? Ini kan dia kayak ini ya, Maps ya, kayak Google Maps itu ya lacaknya ya. Kalau ketika data kalian off kan otomatis Google Maps nggak bisa akses. Ya itu pokoknya harus ada datanya juga. Kalau itu semua email, password kalian bisa hafal, terus ada datanya juga, Maps-nya kalian nyalain, itu bener-bener nggak usah langsung dicari, bisa diakuratin langsung di situ. Dan tapi jangan ragu juga ya, nanti banyak banget pilihannya. Dan jangan lupa kita masuk dulu ini ya. Kalau kalian hafal emailnya langsung ini, kalian langsung masukin. Jadi nanti ini di menu utamanya ini ada namanya lanjutkan sebagai email utama atau email yang tertera di HP atau login sebagai tamu. Nah, kalau kalian ini aksesnya di HP teman kalian atau di HP saudara kalian bisa klik di login sebagai tamu. Jadi kalau login sebagai tamu nanti kalian bisa masukin email kalian ya. Jadi kalau misalnya ini login sebagai tamu, ini aku coba login sebagai tamunya ya. Jadi ini masukin email kalian. Ini aku masukin emailku. Kalau email kalian sudah masukin, kalian lanjut masuk ke passwordnya ya. Nah ini pentingnya kalian harus hafal passwordnya. Ini maaf ya aku sensor ya.
karena ini privasi. Nah ini kalian boleh simpan, boleh tidak. Tapi kalau kalian ini loginnya di HP saudara atau teman, jangan disimpan ya. Karena kalau kalian kelupaan, suatu saat itu masih bisa dibuka, keberadaan HP kamu bisa di-tag sama teman kalian. Bahaya banget itu. Terus ini saat aplikasi digunakan saja. Terus ini kan aku emailnya tuh ada di HP banyak ya. Ini aku ada di HP Vivo, ada di HP Vivo Y22, ada di Samsung A32. Cuma Samsung A32 nya udah nggak ada. Ini yang aktif itu ada di Oppo Reno 7, Vivo Y91K. Cuma kalau di sini perangkatnya Vivo 1802. Terus ada di Oppo ini juga ya. Terus ini kalian udah ini tertera ya. Ini kalau kalian data selulernya nyala, terus mapnya nyala, ini langsung kedetek. Terus misal Mbak ini gimana, terus kalau orangnya nggak mau ngaku atau gimana, terus nanti disembunyiin, tenang. Ini kita bisa putar suara. HP ku yang satunya tadi di mana ya? Aku ambil. Jadi ini misal ini contoh HP ku yang hilang atau yang ditemuin orang kayak gini ya. Jadi kalian tuh bisa putar suara biar HP ini tuh bunyi keras. Jadi tuh nggak bisa, orangnya tuh nggak bisa lagi bohongin kalian ya. Jadi kalau putar suara, maaf kepicut. Otomatis dia tuh akan nyala, bunyi padahal nggak ada panggilan telepon atau apa-apa kayak gini. Tapi ini kan tetap bunyi kalau kalian nggak matiin. Jadi orangnya nggak bakalan nggak bisa ngelak ya. Atau mungkin orangnya nggak mau ngaku. Nggak mungkin Mbak ini. Terus kalian bisa klik amankan perangkat. Di sini ada pilihannya putar suara, amankan perangkat, dan hapus perangkat. Cuma ini HP ku ini masih penting semua. Data-datanya ini pernah ini dulu aku iseng-iseng nyoba amankan perangkat dan akhirnya tuh nggak bisa kebuka. Nggak bisa kebuka. Cuma setiap buka itu harus pakai kayak sebelumnya ini kan aku kayak kita coba ya amankan perangkat ini. Ini tuh dia kayak informasi identitas, kayak nanti kayak password atau kayak kalian sekolahnya di mana kayak gitu. Jadi kalau ini aku klik amankan perangkat, nanti di HP ini juga tetap kayak gitu, nggak bisa dibuka kecuali kita buka, dan terus tetap setiap buka itu harus pakai kayak password yang kita bikin di HP yang kita masukin ini. Ribet banget, dan itu nggak bisa dihilangin, nggak bisa dihapus kalau nggak kita restart. Jadi itu pernah aku pengalaman kayak gitu, coba-coba berhadiah ya, nyoba kayak gitu dan aku restart, akhirnya hilang semua data yang ada di sini. Nggak semua sih, cuma fotonya aja, cuma WhatsAppnya itu yang cacat penting itu hilang semua. Akhirnya aduh, nggak karu-karuan. Atau kalian bisa hapus perangkat. Kalau hapus perangkat itu otomatis ke reset ya. Jadi ya ada 3 pilihan, putar suara tadi suaranya bunyi, amankan perangkat itu HP kalian otomatis kekunci. Kalian bisa nyebuka bikin apa kayak sandi atau kayak ya sandi lah ya, sandi yang kalian bikin di HP yang perangkat yang tadi ya. Jadi kalian kan tadi kalau pilih amankan perangkat ini, itu kan kalian masukkan sandi ya. Jadi kalau HP kalian ini ditemu orang, ini nanti juga harus masukkan sandi yang kalian bikin di HP satunya tadi. Cuma ini tuh terus kayak gitu. Jadi kalau HP-nya mati, layarnya mati kayak gini, kalian tetap masukin sandi. Jadi itu ribet banget dan kalian harus reset. Kalau reset itu cuma kayak chat WhatsApp yang hilang, kalau foto-foto lainnya enggak. Cuma kalau chat kalian lupa nggak sinkron, pasti kasihan banget itu. Karena otomatis hilang, udah nggak bisa lagi kalau nggak kalian sinkron ya. Kalau hapus perangkat ini, jadi pilihan ketiga ini ada namanya hapus perangkat. Itu otomatis reset. Kalau reset itu nanti pencurinya masih bisa nih dia tuh benerin dari awal. Cuma kan kalau amankan perangkat kan lebih aman ya kalian ya. Jadi kalau mungkin orang yang nggak ngaku, kalian harus pilih yang kedua ya, amankan perangkat ini. Dan di sini kalian tuh bisa lihat ya detail kayak di sini tuh ada di ini tuh tempatnya ada di sini. Kalau di tempatku kan ini ada di counter ya, di toko ya. Ini tuh dekat sama DRW Skincare. Jadi dia juga di sebelahnya DRW Skincare ya. Terus di sini juga udah ada tampilannya kalian itu baterainya tuh berapa persen. Terus kalian ini akses di WiFi atau pakai data seluler sendiri itu udah ada ini ya. Kalau sini aku pakai WiFi rumah. Jadi ini tenda ini tuh WiFi rumah ya. Jadi kalian bisa lihat semua, orangnya nggak mungkin bisa ngelak. Soalnya aku pernah nanganin kasus ini dan berhasil itu 2 orang kalau nggak salah. Itu dia tuh dicuri di sekolahan ketika ngajar silat. Itu ketemu, meskipun itu datanya tuh nyala.
meskipun di rumahnya sana HP-nya dimatikan, tapi datanya kayak terakhir kan kalau kalau di map kan misal kalian sekarang ada di Pasar Patok lah ya contohnya ya, kalian HP ku kalian bawa di Pasar Patok, terus datanya kalian matiin di Pasar Patok, HP itu akan berada di Pasar Patok, mapnya yang terakhir dia tuh akan terlihat di mapnya terakhir kalian matiin data. Jadi itu tuh ketemu di ngelegok sana, dia tuh map HP-nya tuh dimatiin, tapi dia tuh matiinnya di rumah. Mungkin dia panik ya karena dia nyuri, dia panik matiinnya di sana, jadi tuh ketahuan. Nah kalau di sini kalau orangnya nggak dimatiin, nggak diapain HP-nya, itu tuh bisa kelihatan jelas ini tuh ada di mana, baterainya berapa, pakai data seluler kah atau wifi, itu bisa terlihat banget. Dan di sini juga enaknya pakai aplikasi ini ya, mungkin kalian punya 1 atau 2 atau 3 HP, ini tuh bisa dibuat 3 HP itu bisa dibuat semua emailnya tuh pakai di sini biar kelihatan semua tuh kayak punya aku kayak gini ya, enak banget. Jadi kalau misal mungkin pacar atau suami kalian keluar kayak gitu ya, kalian pengen ngelacak itu enak banget. Jadi kalian bisa pakai 4 sampai 5 6 HP lebih yang emailnya sama, kalian bisa masuk di sini dalam satu HP. Jadi semua nanti HP 6 itu akan muncul di situ kayak ini ya. Ini ada HP berapa ini? 6 cuma yang 3, yang 4 udah, yang 3 itu udah off, ini udah nggak ada. Jadi kayak gitu ya, informasinya enak banget pokoknya. Kalau kalian ngelacak, kalian jangan panik. Soalnya kalau kalian panik, kalau HP hilang kalian panik tuh pasti kalian tuh nggak nemuin cara. Kalian ke kanan ke kiri, kanan ke kiri, kalian bawa dosbook biar emailnya itu kelacak. Soalnya tuh kayaknya jarang ya, aku tuh belum pernah nemuin orang-orang bisa ngelacak lewat email. Soalnya aku tahu tuh masih pihak kepolisian yang bisa, karena itu menggunakan sesuatu kayak sistem yang memang mereka yang punya gitu. Kalau di toko-toko kalian cuma bisa cari perangkat itu ya. Sebenarnya di sini tuh ada banyak banget cari perangkat ini ya. Cuma yang akurat menurutku masih Google temukan perangkat saya. Kalian kalau mau coba kalian bisa coba. Mungkin kalian kalau mau coba ngelacak suami atau pacar juga bisa akurat banget. Nah kalau kalian masih bingung nih ya, masih bingung sama ini alurnya ini, atau masih ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Mbak caranya kalau kayak gini, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah ini ya. Oke, sekian video dari aku hari ini, semoga videonya bermanfaat buat kalian dan semoga kalian paham juga. Kalau kalian nggak paham kalian bisa tulis komentar bawah ini. Sekian video dari aku hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.